Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko memastikan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara masuk APBN 2025. Muldoko tegaskan pembangunan IKN jadi proyek prioritas strategis. Muldoko menyebut pembangunan IKN jadi salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Muldoko juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memprioritaskan dan menyesuaikan kemampuan serta kesehatan keuangan negara dalam menjalankan program kerja ke depan. Itu sudah masuk dalam RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang itu. Nah, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan. Tapi bahwasanya itu masuk dalam dokumen strategis negara sudah ada itu IKN itu loh. Jadi bagaimana nanti pasti pemerintahan yang akan datang juga akan berhitung ya, akan berhitung bagaimana kemampuan APBN. Saudara Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan adanya pembengkakan biaya penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Menurut Pratikno, pembengkakan biaya terjadi karena penyelenggaraan upacara Hari Kemerdekaan dilakukan di dua lokasi, Istana Negara dan Ibu Kota Nusantara. Namun, Pratikno mengklaim pembengkakan biaya upacara Hari Kemerdekaan tak signifikan. Ia menyerahkan ke Ketua Penyelenggaraan Upacara Heru Budi Hartono untuk penjelasan lebih detail. Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya ya tentu lebih besar daripada sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Oh nggak apalah saya. Sampai berapa kali lipat Pak? Aduh, mungkin Pak Kasatgas yang lebih tahu. Saudara Mensesnek Pratikno menyangkal pemerintah mengeluarkan biaya sewa mobil Alphard hingga 25 juta rupiah per hari di IKN untuk menunjang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pratikno menjelaskan Mensesnek menyediakan bus untuk transportasi para tamu. Namun Pratikno tak menampik keterbatasan fasilitas transportasi dan infrastruktur jalan jadi kendala penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Indonesia di IKN. Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Pak, 25 juta per hari untuk Alphard. Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespon soal melonjaknya harga sewa kendaraan untuk peringatan HUT RI di IKN. Muldoko menilai wajar harga sewa kendaraan mahal karena khusus untuk peringatan proklamasi kemerdekaan, menurut Muldoko di IKN masih penuh keterbatasan hingga wajar kalau harganya masih mahal. Kami kutip dari laman kompas.id, Muldoko bilang, kalau untuk National Day atau Hari Kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Tapi bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu apa-apa suka-suka kita. Semuanya bisa dikontrol. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah sewa 1.000 unit mobil mewah untuk fasilitasi tamu negara dalam upacara peringatan ke-79 tahun kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Heru menekankan kendaraan yang diperkenankan masuk ke IKN hanya untuk rangkaian presiden. Sementara untuk seluruh tamu undangan akan diangkut menggunakan bus yang sudah disiapkan. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil, tidak ada. Jadi Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Ya, jadi yang benar berapa unit Pak? Jadi yang benar berapa unit Pak? Ya kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. Para undangan yang diundang itu kita siapkan bus dari KOIKN dan dari Gubernur dan dari Pangdam Kapolda. Nggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN, nggak mungkin.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau Asperda Kalimantan Timur, Damun Kiswanto mengklaim pemerintah menyewa 1.000 unit mobil untuk keperluan perayaan kemerdekaan di IKN. Bahkan Damun menyatakan Kemensetnek telah membayar uang muka 50% dari nilai total kontrak pengadaan mobil.